Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kembali lagi di materi fisika sekolah pada pertemuan ke-12 kali ini. Semoga kita selalu sehat walafiat mengingat kondisi hari ini. Saat saya menjelaskan materi ini, banyak isu-isu berkembang tentang penyakit COVID-19. Semoga kita terlindung dari penyakit tersebut. Nah, pada pertemuan ke-12 kali ini saya akan membahas lebih lanjut dari pengembangan RPP tentang metode pembelajaran, media pembelajaran, dan langkah pembelajaran. Metode pembelajaran maupun media pembelajaran itu harus berkaitan. Jadi dalam metode itu sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwa metode pembelajaran itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama itu ada metode pembelajaran, yang kedua ada pendekatan pembelajaran, dan ada model pembelajaran. Mana yang akan kita gunakan, mau menggunakan model, mau menggunakan pendekatan maupun metode, itu bisa semuanya. Selanjutnya, metode pembelajaran itu dalam penerapan pembelajaran di lapangan harus berbasis media. Dan semuanya harus memiliki langkah pembelajaran. Dan perlu kita pahami bahwa ini sudah masuk pada tahap ketika seorang peserta didik dan tenaga pendidik masuk di dalam kelas. Jadi metode pembelajaran dan langkah pembelajaran ini adalah menjelaskan sikap daripada tenaga pendidik dari awal masuk kelas sampai keluar kelas. Jadi dari awal pertemuan sampai pertemuan itu berakhir. Jadi kita menjelaskan selama mengajar itu apa yang akan kita lakukan, dan itu harus terstruktur untuk memahami kompetensi dasar yang telah dikembangkan menjadi sebuah indikator pembelajaran. Secara umum, dalam suatu pelaksanaan pembelajaran, hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah ada namanya kegiatan awal. Setelah itu ada kegiatan inti dan ada kegiatan akhir. Hanya 3 dari awal tenaga pendidik masuk sampai berakhir, itu hanya 3 yang harus dilakukan, yaitu ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan akhir. Kegiatan awal dan kegiatan inti beserta kegiatan akhir ini kita susun dalam suatu metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran ataupun menggunakan model pembelajaran. Keseluruhan metode, pendekatan maupun model ini bisa bebas tergantung dari tenaga pendidik. Mana yang mau digunakan, asalkan tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai. Dalam suatu kegiatan awal yang menjadi dasar inti pengukuran kita yaitu aktivitas pendidik maupun guru. Pada kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan akhir ini, aktivitas pendidik dan aktivitas peserta didik itu harus jelas. Apa yang dilakukan guru dan feedbacknya terhadap peserta didik seperti apa, itu kita harus rincikan. Selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Seperti apa menyusun model sampai langkah pembelajaran maupun sintaks. Jadi kalau model itu menggunakan sintaks ya, pendekatan dan metode itu menggunakan kata langkah. Untuk lebih memahami tentang hal ini, kita langsung saja pada salah satu contoh yang pernah saya buat, yaitu kita masuk pada tahap metode pembelajaran. Metode pembelajaran itu saya menggunakan 2 hal, yaitu pendekatan dan metode itu sendiri. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan scientific approach. Jadi pendekatan itu tidak sembarang kita buat, yang telah diteliti atau memiliki dasar hukum kuat bahwa pendekatan itu layak diterapkan kepada peserta didik.
Jadi kita tidak bisa menggunakan metode asal-asalan, atau kita menganggap bahwa metode ini sudah sangat bagus tapi tidak berdasar hukum, maka metode itu tidak diizinkan untuk digunakan dalam suatu pembelajaran. Kenapa? Bisa saja kita mengatakan itu bagus, tapi ternyata setelah diterapkan sama peserta didik tidak bagus. Tetapi seorang tenaga pendidik bisa memilih berbagai metode, model maupun pendekatan sesuai dengan keinginan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Nah, setelah menyusun suatu metode pembelajaran atau merencanakan metode yang akan kita gunakan, maka kita harus menyusun media-media yang akan kita gunakan sebagai alat untuk mentransfer informasi itu. Materi pembelajaran itu kan informasi. Nah, dalam menyampaikan informasi itu harus menggunakan metode. Langkahnya seperti apa itu harus jelas. Saat menjelaskannya itu harus menggunakan perantaranya berupa media. Bisa medianya berupa laptop, sound system, atau audio visual, ataupun LKPD, LCD, papan tulis, spidol, itu semua media. Bahkan menjelaskan pun itu menggunakan media, karena secara hukum fisika suara itu adalah gelombang, yaitu yang merambat melalui suatu mediumnya yaitu udara. Berarti kita menjelaskan saja harus menggunakan media udara. Jadi kita tidak bisa menjelaskan di ruang hampa. Di sini setelah media dan metode itu kita susun sedemikian rupa, kita menyusunlah langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran itu tidak asal-asalan. Apa metodenya, maka itulah langkahnya. Apa pendekatannya, maka itulah langkahnya. Apa modelnya, maka itulah sintaksnya. Tapi ingat, kalau metode bukan langkah ya, tapi sintaks pembelajaran. Artinya di dalam suatu model ada pendekatan maupun metode di dalamnya. Pada pendekatan scientific approach dengan menggunakan metode media pembelajaran berbasis audiovisual, memiliki langkah menurut Sumarno tahun 2011, yaitu pertama persiapan media dan perangkat pembelajaran, yang kedua pelaksanaan dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga tentang tindak lanjut, diskusi maupun observasi. Dari kegiatan awal, kegiatan inti maupun kegiatan akhir, saya harus menerapkan langkah dari metode pembelajaran yang saya gunakan. Setelah langkah ini ada, karena ini juga berdasar hukum, maka saya menyusunlah dalam satu pertemuan. Langkah itu kita susun per pertemuan. Jadi kalau ada 16 pertemuan, jadi ada 16 kali kita menyusun suatu langkah pembelajaran. Artinya kita masuk di dalam kelas sebanyak 16 kali. Setiap kita masuk dalam kelas itu, kita harus jelaskan apa yang dilakukan di dalam kelas tersebut. Berdasarkan langkah ini, memiliki indikatornya yang pertama ya, persiapan media dan pembelajaran. Pada suatu persiapan media pembelajaran ini juga ditetapkan dalam langkah, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum saya masuk di kelas harus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini berdasarkan langkah itu. Yang kedua, mempelajari buku petunjuk dan media. Yang selanjutnya, menyiapkan dan mengatur peralatan media yang digunakan. Ini masih dalam tahap persiapan perencanaan pembelajaran. Saya menyusun ini karena ada di dalam langkah penyusunan media. Namun yang menjadi fokus utama saya adalah dalam hal pelaksanaan proses pembelajaran. Saat proses pembelajaran ini kita terapkan, maka di pertemuan pertama itu terdiri dari 2 kali 45 menit. Saya harus merincikan kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir selama 2 kali 45 menit, yaitu 90 menit. Nah, di kegiatan pendahuluan atau biasa disebut kegiatan awal, indikator pembelajaran dari suatu metode yang saya gunakan yaitu memastikan media dan semua peralatan telah lengkap
dan siap digunakan. Ini indikator pertamanya. Maka saya harus menyusun langkah saya, yaitu pertama menyalakan laptop, yang kedua memasang kabel penghubung dengan LCD. Saat saya melakukan itu, inilah yang disebut aktivitas guru. Selanjutnya, apa aktivitas peserta didik? Itu juga harus rinci. Aktivitas peserta didik, misalnya peserta didik bersiap mulai. Peserta didik menyiapkan peralatan belajar yang dibutuhkan. Itu yang dirincikan. Jadi, tidak ada waktu yang terbuang di saat kita masuk pembelajaran, dan konsentrasi peserta didik untuk belajar pun harus selalu kita kontrol sebagai tenaga pendidik. Itulah tujuan dari penyusunan kegiatan awal sampai kegiatan akhir dari suatu pembelajaran. Indikator kedua dari suatu metode yang saya gunakan yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi di sini aktivitas guru yang saya susun, melakukan pembukaan dengan salam pembuka pertama, yang kedua memeriksa kehadiran peserta didik, yang ketiga peserta didik memberikan respon kehadiran, yang keenam guru memberikan motivasi, persepsi dan prasyarat awal tentang materi sifat elastisitas, yang ketiga guru menampilkan LKPD. Di sini masih tahap pembuka. Inilah aktivitas guru, mengabsen, menjelaskan materi sebelumnya. Itu semua aktivitas guru di kegiatan sebelum masuk ke materi inti atau kegiatan inti pembelajaran. Menanyakan kabar peserta didik, memberi motivasi untuk belajar, itu semuanya bagian dari kegiatan awal peserta didik. Dan harus jelas aktivitas peserta didik. Misalnya jika aktivitas guru memberi salam, maka aktivitas peserta didik sudah pasti menjawab salam. Tidak mungkin kita mengambil aktivitas yang lainnya. Mengabsen peserta didik, maka aktivitas peserta didik itu adalah merespon dari absensi yang dilakukan guru. Jadi ada feedback dan itu harus saling berkaitan antara aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Nah, di kegiatan awal itu, serangkaian yang kita lakukan harus rinci berapa menit kita gunakan waktu. Jangan sampai kegiatan awal itu menghabiskan seluruh waktu. Nah, maka kita harus porsikan bahwa anggaplah 10 menit. Keseluruhan kegiatan ini harus saya rampungkan dalam waktu 10 menit. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan inti, yaitu menjelaskan materi pembelajaran. Di sini langkahnya menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik. Aktivitas gurunya, guru menampilkan media pembelajaran berbasis audio visual. Di kegiatan inti ini kan saya sudah menjelaskan selama 35 menit. Setelah saya menjelaskan materi menggunakan media audio visual, aktivitas guru dan peserta didiknya jelas, saya menyusun langkah selanjutnya, yaitu memberikan latihan kepada peserta didik itu kurang lebih 40 menit. Di langkah terakhir yaitu kegiatan penutup atau kegiatan akhir. Di kegiatan penutup itu bisa berupa kesimpulan dari keseluruhan materi pembelajaran, pemberian hadiah dan lain sebagainya dari peserta didik yang aktif selama pembelajaran. Di dalam suatu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, ada 3 hal yang diperhatikan: aktivitas guru, aktivitas peserta didik, dan waktu yang digunakan. Tergantung jumlah jam pembelajaran setiap mata pembelajaran. Itu untuk satu pertemuan. Kemudian di langkah pembelajaran itu kita menyusun untuk pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Untuk kali ini cukup sampai sekian tentang media, metode, pendekatan, model yang akan digunakan pendidik. Tidak mesti harus seperti yang saya jelaskan. Bisa menggunakan metode, media maupun model yang lainnya, dan bisa lebih dikembangkan oleh adik-adik sekalian. Saya pikir sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.